Assalamualaikum. Shalom. Nama budaya. Halo semuanya, selamat siang. Halo semua. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Chandani Fasa Putri dari Program Studi Pengelolaan Konvensi dan Acara dengan nomor induk 2024-386007. Kenalin, nama aku AS Rizkia Zahra, bisa dipanggil AS dari PKA 2A. Perkenalkan, nama saya Sarah Ginting dengan NIM 2024-386003 dari PKA 2A. Dan video ini bertujuan untuk mempresentasikan tentang stand kontraktor untuk mata kuliah logistik. Supplier stand kontraktor merupakan pihak yang menawarkan jasa memproduksi atau membangun stand dengan desain modular. Biasanya mereka mulai mendesain dari 6 sampai 100 meter persegi. Nah, supplier stand kontraktor juga biasanya merangkap dengan membuka I.O. ataupun jasa dekor. Sekarang saya ingin menyampaikan tujuan-tujuan dari stand kontraktor itu sendiri. Yang pertama, tujuan dari stand kontraktor adalah memberi pengalaman yang baik kepada pengunjung. Stand yang disiapkan dengan baik dan estetis itu dapat memberi pengalaman yang berkesan kepada pengunjung dan juga menarik perhatian pengunjung tentunya. Jadi stand kontraktor punya peran penting dalam menyiapkan stand yang komunikatif, interaktif, dan juga dapat menyampaikan pesan yang ingin disampaikan kepada peserta pengunjung tersebut. Yang kedua, menciptakan citra profesional. Stand kontraktor yang disiapkan dengan kualitas tinggi, juga desain yang profesional, itu bisa mencerminkan citra positif dari perusahaan atau merek yang berpartisipasi. Jadi, stand kontraktor yang desainnya tuh disiapkan menarik, rapi, terorganisir, itu bisa meningkatkan kredibilitas juga kepercayaan pengunjung, dan itu jadi potensi untuk peluang bisnis ke depannya. Ketiga, dengan menggunakan jasa supplier stand kontraktor, perusahaan pastinya menghemat waktu dan tenaga dalam membangun stand itu sendiri. Lalu, stand kontraktor yang lebih profesional dapat membangun booth dengan tingkat efisiensi yang tinggi dan juga mengurangi resiko keterlambatan atau kesalahan teknis dalam membangun booth, sehingga itu dapat menghemat biaya. Yang pertama ada shell scheme stand, dia itu bentuknya kayak gini. Nah, stand ini tuh paling sering kita temuin karena biayanya juga paling hemat. Dan biasanya stand ini tuh disediain langsung sama penyelenggara pameran. Dari segi partisinya juga kalian pasti sering banget lihat kan, kayak gitu. Next ada row space atau bare space stand. Dia itu kayak emang stand yang polosan, bisa dibilang polosan. Dan biasanya stand atau bentukan kayak gini tuh dipesan sama pihak-pihak yang punya customer sendiri dan yang nantinya bakal kerjasama sama stand kontraktor buat bikin stand customer dirinya sendiri kayak gitu. Selanjutnya ada row stand, dia itu stand yang emang berjajar yang cuma terbuka satu sisi aja, jadi di kanan kirinya tuh ada stand lain. Nah, itu namanya row stand. Contohnya bisa kalian lihat langsung. Selanjutnya ada corner stand, namanya aja corner, yang berarti ini tuh ada di ujung. Karena ada di ujung, yang terbuka juga ada dua sisi, teman-teman. Jadi ini tuh memungkinkan visibilitas yang lebih besar. Bannernya juga bisa dibentuk letter L, kayak gitu. Dan ya, seperti yang aku bilang, dua sisi terbuka ada di ujung, kayak gini. Selanjutnya ada bentuk two corner stand, dia itu yang terbuka nggak cuma satu sisi, dua sisi, tapi tiga sisi. Jadi tiga sisi. Jadi dari kanan kiri depan dia itu udah kelihatan kayak gitu. Ini tuh beneran bisa bikin si pemilik stand masang bannernya tuh dalam letter U, nggak cuma letter L atau cuma letter I, satu garis aja kayak gitu. Yang terakhir ada island stand. Nah, si island stand ini tuh paling menarik, paling cantik karena stand ini tuh terbuka bagi 4 sisi, kanan, kiri, depan, belakang tuh udah terbuka. Dari segala sisi emang kelihatan, dan biasanya ruang yang dipakai buat island stand ini pun lebih luas kayak gitu. Elemen-elemen yang ditambahin buat stand ini juga batasannya lebih banyak, opsinya lebih banyak, bisa lebih menarik, mahal, dan ya cocok buat pihak yang emang pengen dapet engagement tinggi karena interaksi yang memungkinkan dilakukan di stand ini tuh variasinya lebih banyak. Jenis-jenis spesifik terbagi lagi menjadi 3 bagian. Bagian pertama berdasarkan penampilan. Berdasarkan penampilan terbagi lagi menjadi 3 sub-bagian, yaitu 2D booth atau banner, 3D booth, dan stage booth. Untuk 2D booth, seperti namanya, secara umum hanya menggunakan banner, tidak ada ukuran ruang, baik panjang, lebar, maupun tinggi. Banner yang digunakan dapat berupa spanduk luar, standing X banner, stand banner yang bisa ditarik, dan lainnya.
3D booth. Rata-rata semua booth yang ada di pameran atau acara tertentu adalah stand 3 dimensi. Stand ini memiliki dimensi panjang, lebar, dan tinggi yang menjadi sebuah ruang. Untuk membentuk booth 3D, komponen minimal yang digunakan adalah backdrop, meja counter, dan penutup lantai dengan ukuran tertentu. Stage booth. Stage booth adalah booth yang dilengkapi dengan panggung dengan ketinggian beberapa level lebih tinggi dari lantai, minimal 2 tingkat tangga. Panggung yang digunakan dapat berukuran kecil maupun besar. Panggung ini berfungsi sebagai tempat aktivitas promosi maupun hiburan. Selanjutnya, berdasarkan komposisi struktural. Komposisi struktural terbagi menjadi 2 bagian, yaitu knockdown booth dan partition booth. Knockdown booth, atau yang lebih dikenal dengan stand bongkar pasang, merupakan booth yang dapat dipakai berulang kali, karena dapat dilepas maupun dibongkar, kemudian disimpan kembali setelah digunakan. Booth jenis ini memiliki elemen desain tetap seperti rak atau meja counter yang termasuk aset perusahaan dan akan selalu dipakai di setiap acara. Partition booth. Booth partisi merupakan stand yang dibatasi oleh partisi di beberapa sisinya. Terakhir, berdasarkan desain konstruksi. Desain konstruksi terbagi lagi menjadi 7 bagian, yaitu membran, pop-up, hybrid, truss system, modular, custom, dan double decker. Membran merupakan booth pameran yang biasanya dikenal dengan istilah tension fabric display. Konstruksi ini berupa kain besar yang dilengkapi dengan tiang aluminium di kedua sisinya. Membran ini umumnya bergambar desain representasi perusahaan dan menjadi latar belakang pada booth sederhana yang dapat dilengkapi lampu di bagian atasnya. Pop-up. Umumnya pop-up display juga disebut dengan pull-up display atau portable display. Hampir sama dengan membran, pop-up juga berfungsi sebagai backdrop pada booth pameran. Namun, secara grafis, pop-up terdiri dari beberapa panel yang digantung secara vertikal dan disatukan untuk membentuk grafis yang lebih besar, bukan satu rangkaian utuh. Hybrid. Desain konstruksi hybrid merupakan tampilan modern dengan menggunakan sistem fleksibilitas yang mudah digunakan. Sistem ini sendiri didominasi dengan logam, die-cut panel, lampu LED, podium grafis, dan dilengkapi dengan meja counter. Pada umumnya, desain yang menggunakan mode hybrid memiliki dominan garis lengkung. Truss system atau sistem rangka umumnya digunakan untuk booth yang berukuran besar dan memungkinkan untuk penggunaan berbagai desain. Sistem ini dibangun dengan menggunakan baja atau aluminium dan memiliki konstruksi yang lebih tahan lama dibanding jenis booth lain. Sistem rangka membutuhkan tahapan desain yang lebih beragam dan pemanfaatan elemen desain yang lebih bervariasi. Selain itu, sistem rangka dapat juga dimanfaatkan sebagai elemen untuk display gantung. Nilai lebih pun dapat ditambahkan dengan mengaplikasikan layar besar di antara sistem rangka. Sistem rangka dapat digunakan untuk jenis booth 3D maupun stand panggung atau stage booth. Modular. Booth modular merupakan jenis booth yang terdiri dari beberapa bagian yang dapat dipasang dan disatukan sesuai dengan kebutuhan. Booth modul ini biasanya terbuat dari panel aluminium atau bahan lain yang tahan lama dan mudah dipindahkan. Booth modul cocok untuk event-event yang membutuhkan booth yang dapat diubah-ubah sesuai dengan kebutuhan. Custom. Booth custom adalah jenis booth yang dibuat sesuai dengan spesifikasi yang diberikan oleh pemesan. Booth custom ini biasanya terbuat dari bahan-bahan yang lebih berkualitas dan dapat dihias sesuai dengan tema event yang akan diadakan. Booth custom cocok untuk event-event yang membutuhkan booth yang unik dan menarik perhatian. Double decker. Termasuk kelas premium, booth 2 tingkat ini biasanya memungkinkan penggunanya menampilkan display produk di area bawah dan area pelayanan konsumen di bagian atasnya. Atau bisa juga disebut tempat untuk berkonsultasi dengan pemilik booth tersebut. Dengan desain kompleksnya, cukup membantu perusahaan menarik calon konsumen mereka. Baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai material dari stand kontraktor. Material dari stand kontraktor sendiri terbagi lagi menjadi 2 bagian, yaitu tipe-tipe serta penyelesaian dan perawatan. Untuk tipe-tipe terbagi lagi menjadi berbagai jenis material. Pertama, kayu. Kayu adalah material klasik dan serbaguna yang memiliki tampilan yang hangat dan alami serta sederhana. Beberapa jenis kayu yang digunakan adalah kayu lapis, papan serat kepadatan menengah atau MDF, dan papan partikel. Logam. Logam seperti aluminium dan baja digunakan karena kekuatan dan daya tahannya, terutama untuk struktur modular, rangka, bracket, dan elemen dekoratif lainnya. Kaca. Kaca sangat cocok untuk menciptakan tampilan yang ramping dan modern serta dapat digunakan pada panel, kotak pajangan, meja dapur, dan elemen dekoratif lainnya. Plastik. Plastik adalah bahan yang ringan dan serbaguna, dapat dibentuk dalam berbagai bentuk, warna, serta dapat digunakan pada panel, meja, tanda, dan dekorasi. Beberapa jenis plastik yang paling umum digunakan adalah polikarbonat dan akrilik. Tekstil. Tekstil digunakan pada penutup dinding, penutup furnitur, tirai, grafis cetak, dan spanduk.
Kain melar seperti spandex dikenal karena kemampuannya menyesuaikan dengan berbagai bentuk tubuh. Karton merupakan salah satu bahan yang paling ekonomis dan ringan untuk stan yang bersifat sementara atau tidak permanen. Biasanya digunakan dalam panel atau struktur modular dan dapat didaur ulang. Selanjutnya, batu dan marmer. Mereka digunakan untuk menciptakan elemen mewah dan berkelas tinggi, seperti meja dapur, penutup dinding, atau lantai untuk menambah sentuhan keanggunan. Plywood. Biasanya, material ini digunakan untuk membuat furnitur, mulai dari meja, kursi, lemari, pintu, dan lain-lain. Plywood merupakan materi pengganti kayu. HPL atau High Pressure Laminated adalah laminasi bertekanan tinggi yang digunakan untuk finishing suatu produk. Biasanya digunakan pada furnitur interior maupun dekorasi interior, seperti wood design. Tanaman. Material tanaman juga sering digunakan sebagai elemen utama pada sebuah booth pameran, karena kehadirannya dapat menambah kesan suasana yang lebih rileks dan lebih hidup. Elemen tanaman pada booth biasanya menggunakan tanaman asli atau tiruan atau plastik. Selanjutnya ada bagian kedua. Penyelesaian dan perawatan. Penyelesaian dan perawatan sendiri terbagi lagi menjadi beberapa bagian. Pertama, cat atau painting. Cat adalah salah satu pelapis akhir yang paling umum digunakan dalam hal custom visual dan warna. Cat juga menyediakan lapisan pelindung yang meningkatkan ketahanan terhadap goresan maupun daya tahan material. Laminasi. Laminasi terdiri dari penerapan lapisan tipis yang berbahan plastik pada permukaan bahan seperti kayu atau logam. Laminasi memberikan ketahanan lebih baik terhadap benturan dan kelembapan, selain meningkatkan estetika dudukan. Laminasi ini dapat berupa matte, glossy, atau bertekstur, tergantung pada efek yang diinginkan. Melamin. Melamin adalah lapisan laminasi yang terbuat dari kertas yang diresapi dengan resin melamin. Tahan terhadap goresan, noda, dan kelembapan. Hasil akhir ini memiliki beragam warna dan struktur dan merupakan pilihan populer untuk panel dan furnitur. Lacquering. Lacquering adalah penerapan lapisan transparan pada permukaan bahan seperti kayu atau logam, memberikan penampilan mengkilap dan halus, yang mengoptimalkan penampilan estetika serta melindungi bahan dari goresan dan keausan. Varnishing. Varnishing adalah perawatan yang diterapkan pada kayu untuk meningkatkan penampilan alaminya dan memberikan perlindungan. Varnishing dapat berupa bening atau berwarna dan menambah kekuatan dan kilau pada kayu, panel, atau furnitur yang digunakan. Anodisasi. Anodisasi biasanya digunakan pada aluminium untuk meningkatkan ketahanan terhadap korosi dan meningkatkan estetikanya. Yang sedang kita bicarakan adalah mengenai lapisan oksida pelindung yang dapat diwarnai untuk mencapai hasil akhir yang berbeda. Pemolesan. Pemolesan adalah proses mekanis yang dapat melakukan atau menghasilkan permukaan halus dan berkilau pada bahan metalik seperti baja tahan karat atau aluminium untuk tampilan yang canggih dan reflektif. Sablon dan ukiran. Metode ini direkomendasikan untuk menambahkan grafis, logo, dan teks ke panel atau permukaan stand. Ini adalah teknik yang menggunakan tinta melalui stensil saat mengukir untuk menciptakan tanda permanen dengan menghilangkan material menggunakan laser atau pemotong. Hasil akhir spesial. Hasil akhir spesial sangat bagus untuk mencapai efek tertentu seperti penuaan, patina, efek beton, atau karat. Pekerjaan tersebut dilakukan dengan teknik seperti penuaan kimiawi, oksidasi, terkendali, atau penggunaan cat dan pelapis khusus. Metode ini juga dapat menambahkan tekstur dan kedalaman. Pencahayaan. Pencahayaan bukan hanya sekadar sentuhan akhir, namun juga sarana untuk menyorot dan menonjolkan material pelengkap lainnya. Ada berbagai jenis pencahayaan, seperti lampu LED, lampu sorot, atau lampu strip untuk menciptakan efek cahaya dan bayangan, menyorot elemen utama stand, dan menciptakan suasana yang menarik. Baik, selanjutnya adalah flooring. Flooring terbagi lagi menjadi beberapa jenis, yaitu pertama, hardwood. Hardwood merupakan lantai yang terbuat dari berbagai jenis kayu, seperti oak atau maple, sehingga awet dan tahan lama. Lantai ini sangat cocok untuk menambah kehangatan dan karakter, serta menghadirkan sentuhan klasik dan elegan pada setiap ruangan. Namun, lantai ini memerlukan perawatan rutin untuk menjaga keindahannya. Laminate atau lantai laminasi. Laminate merupakan alternatif yang terjangkau untuk lantai hardwood. Lantai laminasi sendiri tahan lama dan serbaguna. Selain itu, lantai ini menyerupai tampilan kayu atau batu asli dengan biaya yang lebih rendah. Jenis lantai ini mudah dipasang dan dirawat. Lantai ini ideal untuk area dengan lalu lintas tinggi karena tahan terhadap kehausan. Vinyl. Lantai vinyl menawarkan pilihan yang kedap air dan terjangkau. Lantai ini tersedia dalam berbagai desain, termasuk pola yang menyerupai kayu atau batu. Selain itu, lantai ini mudah dibersihkan dan sangat tahan terhadap kelembapan. Keramik tiles atau ubin keramik. Ubin keramik terkenal akan daya tahan dan ketahanannya terhadap kelembapan. Ubin biasanya tersedia dalam berbagai warna, pola, dan ukuran.
Selain itu, ubin sangat cocok untuk area yang rentan lembab. Dan ubin ini dapat diglasir untuk perlindungan dan kilau tambahan. Karpet. Karpet memberikan rasa nyaman dan hangat terhadap kaki. Karpet tersedia dalam berbagai tekstur, warna, dan pola. Jenis karpet sangat bagus untuk meredam kebisingan dan memberikan isolasi. Namun, karpet perlu dibersihkan secara teratur untuk menjaga kebersihan. SPC. Lantai SPC merupakan jenis lantai yang terbuat dari campuran serbuk, batu, kapur, dan plastik atau PVC, sehingga menghasilkan material yang kuat dan tahan lama. SPC sendiri memiliki keunggulan dalam hal ketahanan terhadap benturan, goresan, dan kelembapan, yang menjadikannya pilihan ideal untuk boot pameran. Selain itu, SPC juga tidak mudah dirusak ketika terkena air. Materialnya yang terbuat dari campuran serbuk, batu kapur, dan PVC menjadikan SPC tidak gampang terdeformasi oleh air. Parket. Parket adalah jenis lantai yang terbuat dari kumpulan kayu yang sudah dipres, sehingga membentuk potongan atau papan yang siap dipasang. Lantai parket tersedia dalam dua jenis, yaitu lantai parket yang terbuat dari kayu solid atau parket solid dan kayu olahan atau parket engineered. Karena menggunakan potongan kayu yang disusun, penggunaannya dapat memberikan keindahan dari segi geometris dan dekoratif yang tidak bisa ditampilkan oleh papan kayu biasa. Selain itu, durabilitasnya juga tinggi, yang membuat lantai parket lebih stabil secara struktural dan memiliki ketahanan yang baik. Melamin. Lantai melamin adalah jenis lantai laminasi yang menggunakan resin melamin sebagai bahan permukaannya. Resin ini memberikan permukaan yang tahan terhadap goresan, noda, dan kelembapan. Selain itu, lantai melamin biasanya terbuat dari beberapa lapisan, termasuk inti papan serat medium atau MDF, atau papan serat partikel dan lapisan pelindung melamin. Melamin memiliki fleksibilitas yang memungkinkan pengguna untuk menyesuaikan tampilan boot sesuai dengan preferensi mereka. Keunggulan utama lantai melamin meliputi harga yang terjangkau, kemudahan pemasangan, serta perawatan yang sederhana. Stone atau lantai batu. Lantai batu memancarkan kemewahan dan keabadian, terbuat dari bahan alami seperti marmer atau granit. Lantai ini sangat tahan lama. Selain itu, lantai batu sangat cocok untuk menambahkan sentuhan unik dan canggih. Namun, lantai ini memerlukan perawatan untuk mencegah kausan dan mempertahankan kilaunya. Rubber atau karet. Rubber dikenal tahan lama dan anti-slip. Lantai ini merupakan pilihan yang aman terutama di area yang rentan terhadap kelembapan atau tumpahan. Selain itu, lantai rubber nyaman untuk berdiri, membantu mengurangi kelelahan selama acara yang berlangsung lama. Bahan rubber juga memiliki kualitas untuk menyerap suara, sehingga menjadi pilihan praktis di tempat yang bising. Artificial turf atau rumput sintetis. Rumput sintetis menambahkan elemen alami yang unik ke ruang dalam ruangan. Ideal untuk pajangan bertema atau menciptakan suasana seperti berada di luar ruangan. Rumput juga mudah untuk dibersihkan dan dirawat, sehingga ini dapat membuat stand terlihat lebih menonjol. Interlocking foam tiles. Interlocking foam tiles merupakan pilihan yang tepat untuk kenyamanan dan kemudahan penggunaan. Ubin ini ringan sehingga mudah diangkut dan dipasang. Selain itu, dapat disatukan seperti potongan puzzle sehingga pemasangannya cepat dan mudah. Baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai bahan grafis. Bahan grafis pertama yang akan dibahas adalah fleksi. Fleksi adalah bahan grafis yang memiliki serat atau tekstur kasar pada permukaannya. Bahan ini dikenal memiliki kualitas serta daya tahan yang baik, sehingga membuat bahan ini cocok untuk digunakan dalam berbagai kebutuhan promosi. Bahan ini juga sering digunakan sebagai bahan baku untuk mencetak banner, backdrop, spanduk, maupun media promosi lainnya. Selanjutnya adalah stiker. Stiker merupakan bagian dari bahan grafis yang memiliki perekat di bagian belakang. Perekat ini memungkinkan stiker untuk ditempelkan dengan mudah ke berbagai permukaan, seperti kaca, dinding, lantai, atau benda-benda lainnya. Selain itu, stiker juga sering dimanfaatkan untuk tujuan dekoratif, promosi, branding, hingga sebagai media untuk menyampaikan informasi. Dalam kegiatan pameran, stiker digunakan untuk menampilkan logo, slogan, atau informasi penting lainnya di berbagai area booth pameran. Selain itu juga, stiker dapat dijadikan sebagai media promosi. Stiker dapat ditempel pada produk sebagai label kemasan atau untuk
menunjukkan identitas agar produk mudah dikenal oleh para pengunjung. Kain merupakan bahan grafis yang dapat digunakan untuk mencetak spanduk hingga membuat backdrop atau dinding-dinding dekoratif di pameran. Penggunaan kain dalam pameran memberikan sentuhan yang lebih elegan dan premium karena kain memiliki tekstur yang lembut dan memiliki tampilan yang lebih natural. Selain itu, kain juga dapat dicetak dengan resolusi tinggi sehingga dapat menampilkan atau menunjukkan desain dengan detail yang lebih baik. Fleksibilitas kain memungkinkan untuk digunakan sebagai elemen dekoratif sesuai dengan tema pameran. Printing akrilik merupakan teknik percetakan yang menggunakan bahan akrilik sebagai media cetak. Akrilik sering menjadi pilihan karena memiliki hasil cetak yang terlihat jernih dan modern. Keunggulan ini membuat bahan akrilik sering digunakan sebagai display produk pada booth pameran karena memungkinkan produk yang dipajang dapat terlihat dengan jelas. Selain itu, akrilik juga dapat dimanfaatkan sebagai papan informasi serta hiasan pada meja maupun dinding booth, seperti signage maupun logo merek. Printing sticker polyfoam. Polyfoam merupakan lembaran berbahan plastik polystyrene yang diproses dengan cara foam atau PS foam board. Polyfoam biasanya digunakan sebagai media dasar untuk menempelkan stiker. Namun, pada kegiatan pameran, bahan ini sering dimanfaatkan sebagai media untuk membuat poster, banner, dan cetakan foto yang biasa dipasang untuk keperluan dekoratif, branding, dan promosi. Sebelum kita masuk ke level ketinggian, aku mau ngasih tahu dulu bahwa di sini ada istilah yang namanya kedalaman. Kedalaman di sini tuh bukan kedalaman dari permukaan air sampai bawah, tapi kedalaman dari bagian depan booth sampai bagian belakang. Jadi bagian depan di mana booth face to face sama visitor, dan bagian belakang jarak dari depan ke belakang kayak gitu. Yang pertama ada standar atau linear booth. Dia itu bentuk boothnya kayak gini. Dan seperti yang kalian lihat bentuknya tuh agak kayak letter L gitu. Nah, bagian depan itu tingginya tuh cuma boleh 1,22 meter. Tapi setelah 1,5 meter, dia tuh tingginya bisa diperpanjang sampai 2,44 meter. Dan jarak dari depan ke belakangnya atau kedalamannya itu mencakup 3,05 meter. Bukan 3,5 ya, tapi 3 meter lebih dikit. Next ada perimeter wall booth. Kayak gini, dia itu mirip-mirip sama yang tadi yang standar linear booth, tapi bedanya si perimeter ini maksimal panjang bagian belakangnya tuh lebih panjang lagi. Tadi kan maksimalnya tuh 2,44, tapi sekarang tuh maksimalnya maksimalnya tuh bisa mencapai 3,66. Jadi dari kedalaman 1,5 meter pertama, dia itu panjang pinggiran atau panjang dindingnya itu 1,22 meter. Tapi setelah 1,5 meter dia itu bisa diperpanjang sampai 3,66 meter kayak gitu. Selanjutnya ada peninsula booth, yaitu booth yang cukup gede karena minimal ukurannya juga 6,10 meter kali 6,10 meter, dan dia itu terbuka di 3 sisi. Jadi dia tuh cuma ada dinding di bagian belakangnya aja. Nah, di dinding bagian belakangnya juga itu aturannya beda-beda. Kalau misalnya dia papasan sama linear atau standar booth, dia itu di bagian pinggir 1,5 meter pertama, tinggi dindingnya cuma boleh 1,22 meter. Tapi setelah 1,5 meter tingginya bisa diperpanjang sampai 6,10 meter kayak gitu. Terakhir ada island stand yang sempat aku jelasin juga bahwa dia itu terbuka di 4 sisi. Nah, si island stand ini tuh agak fleksibel soal standar ketinggiannya karena ketinggiannya tuh batasnya tuh bisa 6 sampai 9 meter tergantung lokasinya ada di mana gitu. Yang pertama, daya tahan. Lantai yang tahan terhadap pergerakan orang, pergerakan barang yang bergeser, banyaknya orang yang berdiri di situ, dan juga potensi terhadap tertumpah sesuatu misalnya, itu menjadi hal yang harus diperhatikan dan yang diprioritaskan. Kedua, kenyamanan. Kenyamanan merupakan hal yang harus diperhatikan karena ada beberapa pameran yang mengharuskan peserta berdiri atau berjalan lebih lama. Jadi kenyamanan tuh dapat membuat peserta atau pengunjung bertahan lebih lama di acara tersebut. Caranya mereka mungkin menghabiskan waktu dengan berinteraksi dengan booth-booth di area tersebut. Ketiga, adherence. Booth harus selaras dengan tema dan branding acara secara keseluruhan. Jadi memilih booth
yang melengkapi identitas visual acara tuh dapat meningkatkan suasana secara kohesif dan menarik. Jadi kita meninggalkan kesan yang baik kepada peserta. Berikutnya ada maintenance and cleaning. Efisiensi dalam pembersihan dan pemeliharaan sangat penting untuk menjaga ruangan pameran kita selalu terlihat baik. Kita harus mempertimbangkan kepraktisan menjaga booth supaya dia tuh tetap ada di kondisi prima selama acara berlangsung. Last but not least, ada adaptability to layout, yaitu memiliki arti kita harus memilih opsi yang dapat disesuaikan dan memberi fleksibilitas terhadap berbagai ukuran dan tata letak stand. Jadi material yang harus kita pilih tuh harus material yang memungkinkan kita untuk melakukan penyesuaian dengan cepat atau mengakomodasi perubahan di detik-detik terakhir misalnya, dan juga memastikan bahwa ruang pameran kita tuh terencana dengan baik.